Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Ramawati, saya dari Prodi Bahasa Indonesia kelas 3B. Di sini saya akan membuat video tentang morfologi atau proses pembentukan kata. Selamat menyaksikan. Proses pembentukan kata itu seperti apa? Apa tuh? Jelasin dong. Jadi, dalam proses pembentukan kata terdapat morf dan almorf. Morf merupakan anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya i pada kata kenai. Sedangkan almorf merupakan variasi bentuk morfem terikat yang harus diikuti kata berikutnya. Misalnya meng, dan sebagainya. Terus kalau proses pembentukan kata berjalannya itu seperti apa? Kalau kata berjalan itu terdapat dari kata ber dan jalan. Kata dasarnya itu jalan. Nah, dia diikuti oleh almorf ber. Jadi berjalan. Oke. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang imbuhan. Imbuhan terdapat 3, di awal, di tengah, dan di akhir. Imbuhan terakhir itu apa sih, Teh? Imbuhan terakhir atau sufik merupakan imbuhan yang terdapat di akhir kata. Contoh kalimat imbuhan terakhir itu apa sih, Teh? Contohnya itu seperti kata dasarnya hadir dan diberi imbuhan akhiran yaitu in, jadi hadirin. Oh, gitu. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan membahas sedikit tentang imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Halo Mut, Halo, Teh. Mut tahu nggak sih imbuhan itu ada apa aja? Enggak, Teh. Baiklah, di sini Teteh akan sedikit menjelaskan ya tentang imbuhan. Nah, imbuhan itu ada 3, ada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, yang di awal itu biasa disebut dengan prefix. Kalau yang di tengah itu biasa disebut dengan infix. Nah, dan yang terakhir itu biasa disebut sufix. Contoh imbuhan di awal itu seperti apa? Nah, di sini kita akan mengambil contoh yang di awalan me. Me itu akan tetap menjadi me ketika dia bertemu dengan huruf yang di awal L. Misalkan kita mengambil kata lirik ya. Jadi L-nya itu tetap me-nya itu akan tetap menjadi me. Nah, ketika digabungkan dengan huruf lirik, nah dia akan tetap menjadi melirik. Oh, seperti itu. Ya. Hey, Halo, Teh. ngapain? Lagi main HP aja? Kita boleh duduk di sini nggak? Boleh. Kita mau nanya, Jui sekarang statusnya sebagai apa? Belajar. Pelajar. Jadi tahu nggak sih pembentukan kata pelajar itu apa? Apa Eh, aja? belajar, mengajar, diajar. Sebelumnya Jui tahu nggak pelajar itu terbentuk dari kata apa? Gitu? Nggak tahu. Jadi di sini kita mau sedikit ya pelajar. Nah, pelajar itu terbentuk dari pelnya itu almorf. Nah, apa sih almorf itu? Almorf itu variasi dari bentuk morfem yang morfem terikat yang diikuti dengan kata selanjutnya. Nah, jadi kalau kata pelajar itu kata dasarnya itu ajar. Nah, diikuti oleh morfem terikat atau pel atau almorf, yaitu almorfnya itu pel. Jadi ketemu dengan ajar jadi pelajar. Jadi ngerti nggak? Ngerti? Oke. Hai nih, lagi ngapain nih? Hai, Teh. Lagi membaca. Membaca. Ini sebelumnya udah tahu belum sih proses pembentukan kata itu seperti apa? Belum, Teh. Kalau untuk kata morfem, ini udah pernah mendengar? Belum juga. Jadi di sini Teteh mau sedikit ngejelasin ya morfem. Morfem itu satuan gramatikal yang paling terkecil yang sudah mempunyai makna. Akan tetapi morfem juga dibagi menjadi 2, ada morfem terikat dan morfem bebas. Contohnya? Contohnya kan sekarang ini lagi membaca ya, membaca. Nah, membaca itu terdapat 2 morfem, ada me dengan baca. Nah, me itu masuk ke morfem terikat. Kenapa masuk ke morfem terikat? Karena me itu harus diikuti dengan kata selanjutnya. Nah, kenapa jadi mem? Karena me itu bertemu dengan huruf B, baca. Nah, jadi itu menasalnya M. Nah, baca itu morfem bebas karena dia itu udah bisa berdiri sendiri. Oh, ternyata belajar bahasa Indonesia susah juga ya, Teh. Ya lumayan lah, asalkan ini mau aja membacanya gitu tentang materi-materi bahasa Indonesia ini. Kasih ya, Teh, penjelasannya.